Ya, publik dalam beberapa waktu terakhir dikejutkan dengan informasi yang menyatakan adanya transaksi mencurigakan mencapai 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Belakangan disebutkan oleh pemerintah melalui Menko Polhukam bahwa transaksi bernilai fantastis tersebut diduga sebagai tindak pidana pencucian uang. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa memang ada 300 surat dari PPATK yang dikirimkan kepada Kementerian Keuangan yang memuat transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Dari 300 surat tersebut terdapat 65 surat yang berisi transaksi keuangan dari perusahaan, badan atau perseorangan yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jumlah transaksi dalam 69 surat tersebut berjumlah 253 triliun rupiah. Kemudian 99 diantaranya merupakan surat PPATK kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar 74 triliun rupiah. Sisanya 135 surat dari PPATK yang mencantumkan nama pegawai Kementerian Keuangan dengan nilai berkisar 22 triliun rupiah. Ya, melihat angka-angka yang begitu fantastis, maka sebetulnya tak heran karena memang transaksi-transaksi yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang erat kaitannya dengan perputaran uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Di mana perputaran uang akan melibatkan sejumlah pihak dengan cara perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Seperti yang dicontohkan oleh Sri Mulyani dalam pernyataannya di konferensi pers terbaru berikut ini. Kemudian PT yang ketiga juga sama, PT IKS 2018-2019. PPATK menunjukkan datanya 4,8 triliun, SPT-nya menunjukkan 3,5 triliun. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY. SPT-nya hanya 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi si SB menggunakan tadi nomor akunnya 5 orang yang merupakan karyawannya. Termasuk kalau kita bicara tentang transaksi, ini adalah transaksi money changers. Jadi Anda bisa bayangkan money changers, cash in, cash out orang. Ya, di Indonesia praktik pencucian uang sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Tujuan paling umum praktik kotor ini yakni menyamarkan asal-usul uang seolah berasal dari aktivitas legal. Bisa dikatakan pencucian uang adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan sebagainya. Dan setidaknya ada 3 proses pencucian uang, yakni penempatan atau placement, transfer atau layering, dan menggunakan harta kekayaan atau integration. Aktivitas penempatan yakni upaya menempatkan dana yang dihasilkan suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan, seperti penempatan dana pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah seperti pemberian kredit atau pembiayaan. Ya, berikutnya yakni transfer atau layering, yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Contoh praktik ini antara lain transfer dana satu bank ke bank lain antar wilayah atau antar negara dan memindahkan uang lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun perusahaan cangkang atau shell company. Ketiga, yakni integration atau menggunakan harta kekayaan, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, ataupun dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Sementara itu pemirsa, di sepanjang tahun 2022 lalu, PPATK mengungkap dugaan kasus tindak pidana pencucian uang mencapai 183,88 triliun rupiah. Dan informasi lebih lengkapnya tercantum dalam infografis berikut ini.
Ya pemirsa, pencucian uang maksud saya atau money laundering ini dilakukan agar harta kekayaan hasil tindak pidana pelaku susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dan sejauh ini beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku yakni smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Kemudian structuring, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Selanjutnya, pertukaran barang atau barter tanpa dana tunai, penggunaan pihak ketiga dan mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. Ya pemirsa, dengan banyaknya kasus pencucian uang yang terjadi, publik pun harus memahami apa saja pelajaran atau lesson learned yang dapat diambil dari berbagai contoh kasus pencucian uang demi mencegah terjadinya pelanggaran money laundering. Di mana semua harus berangkat dari kesadaran akan hukuman bagi pelaku pencucian uang yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga pelaku pencucian uang harus berpikir ulang terkait tindakan yang dilakukan. Sebab terduga pelaku akan diancam kurungan hingga 15 tahun hingga denda maksimal 2 miliar rupiah. Tak hanya pelaku utama, pihak-pihak yang menerima harta hasil pencucian uang pun dapat digolongkan sebagai pelaku pasif yang juga dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sebisa mungkin menghindarkan diri dari potensi keterlibatan dalam aksi pencucian uang dalam bentuk apapun. Dan kita harapkan upaya terkait dugaan pidana pencucian uang yang melibatkan sejumlah lembaga negara ataupun kementerian yang saat ini tengah disorot bisa mendapatkan titik terang dan ada solusi ataupun sanksi bagi para pelaku dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Dan pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.